kenapa anak bayi itu masih sangat erat sama koneksinya terhadap roh suci, terhadap Tuhan, ya. Yang menyelamatkan orang adalah sedekah. Nah, di dalam sedekah itulah ada cinta kasih, ada welas asih dalam diri yang kita keluarkan secara tidak langsung. Rahayu, rahayu, rahayu. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah teman-teman, pembahasan kita kali ini misteri keajaiban bayi selamat dari kecelakaan. Di dalam beberapa tragedi kecelakaan banyak sekali anak-anak atau anak bayi yang justru selamat dari kecelakaan. Padahal contoh seperti orang tuanya atau bahkan beberapa orang di sekitarnya justru tidak selamat dari kecelakaan tersebut. Dan hal ini menjadi banyak perbincangan di orang-orang ya. Pasti juga semuanya orang-orang bertanya-tanya kenapa bisa terjadi demikian. Dan nggak sedikit memang yang bayi-bayi atau anak-anak kecil itu menjadi korban kecelakaan, namun kenyataannya mereka mampu selamat. Beberapa kejadian seperti pada saat pernah terjadi di Karawaci juga di 2019 itu mobil yang berisi 5 orang penumpang ya, salah satunya seorang bayi, dan ternyata bayinya pun selamat ya. Dan bahkan di beberapa waktu yang lalu dan belum lama kita tahu ada seorang artis yang sangat terkenal di Indonesia ini mengalami kecelakaan bersama suaminya, namun anaknya pun selamat ya. Dan ini rentetan ini banyak sekali, sering terjadi. Ketika terjadi kecelakaan ternyata anaknya selamat. Bahkan ada juga dulu pernah terjadi kecelakaan kapal laut dan bayinya pun selamat. Di luar negeri juga ada yang mengalami pesawat meledak, pada saat pesawat meledak anaknya pun juga selamat. Banyak sekali hal-hal seperti ini yang ternyata bayinya pun mereka mampu selamat dari kecelakaan. Nah, ini memang ada beberapa faktor. Nah, sebenarnya kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Nah, kejadian-kejadian seperti ini memang tidak hanya di Indonesia saja perbincangan ini muncul ya. Bahkan di luar negeri pun sempat diadakan riset mengenai hal ini. Beberapa dokter mengatakan memang anak kecil atau bayi itu memang punya potensi selamat yang lebih besar daripada orang-orang dewasa. Faktornya antara lain karena tubuhnya yang kecil, salah satunya, lalu memiliki tulang yang masih fleksibel ya, dan juga anak-anak ini istilahnya organ-organnya semuanya masih sehat. Karena memang kita ketahui banyak juga terjadi kecelakaan yang terkejut lalu kejantungan, itu juga penyebab terjadinya kematian dalam kecelakaan. Nah, namun anak-anak kecil itu semua organnya masih sehat. Ya, makanya tidak ada terjadi kan anak-anak kecil lukanya atau tidak ada yang kena serangan jantung. Bahkan luka-luka yang terjadi pun hanya di sekitar kepala sama perut. Ya, tidak terjadi di bagian lengan karena dari posturnya sendiri anak bayi atau anak kecil itu kondisi kepala masih lebih besar ya ketimbang orang dewasa. Dewasa kan badannya masih lebih besar. Beda dengan anak bayi. Kepala sama perutnya masih cenderung lebih besar ya. Nah, ini faktor-faktor yang diteliti oleh para ahli mengenai organ atau tubuh anak bayi yang masih fleksibel. Dan juga pada saat terjadinya crash pesawat atau kecelakaan pesawat, faktor-faktor lain yang mendukung untuk terjadinya selamat anak bayi ini adalah bagian kursi atau tempat duduk di dalam pesawat itu ada rongga yang membuat anak bayi itu selamat. Nah, ini secara ilmiahnya. Nah, namun selain faktor yang ilmiah itu, tentu saja ini tidak lepas dengan faktor-faktor yang irasional, ya, tidak lepas dari faktor irasional. Menurut saya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ini kemarin sempat saya bahas sedikit di waktu saya live Instagram ya. Jadi menurut saya adalah anak bayi ini mereka masih tergolong manusia yang suci, belum memiliki dosa. Nah, di dalam bayi yang masih suci itu dia masih manunggal gitulah ya. Istilahnya roh sucinya pun masih aktif.
Nah, sehingga anak bayi itu konektif atau connection terhadap Sang Maha Kuasa itu masih sangat erat. Contoh kecilnya, kenapa anak bayi itu masih sangat erat sama koneksinya terhadap Roh Suci, terhadap Tuhan, ya. Itu ketika kita melihat anak bayi itu kita akan muncul rasa kasih, ya, rasa kasih, cinta kasih lah ya. Jadi ketika kita melihat anak bayi, anak kecil, itu rasa kasih sayang kita muncul. Nah, kenapa itu bisa muncul? Karena anak bayi itu tidak terkontaminasi oleh nafsu, belum terkontaminasi. Sehingga senyuman, tawa, tangis yang ia pancarkan itu atas dasar ketulusan, kesucian. Ya, sehingga siapapun yang melihat anak bayi akan muncul rasa kasih sayang. Nah, rasa kasih sayang ini tidak hanya terpancar atau keluar hanya pada manusia saja, bahkan pada alam semesta. Nah, makanya di beberapa agama selalu diajarkan gini, di beberapa agama diajarkan orang yang menyelamatkan orang adalah sedekah. Nah, di dalam sedekah itulah ada cinta kasih, ada welas asih dalam diri yang kita keluarkan secara tidak langsung. Nah, jadi rasa kasih atau kasih sayang yang muncul itu tadi, inilah sarana kita untuk connecting terhadap Tuhan dalam bentuk manifestasi alam semesta ini ya, dan makhluknya. Bahkan mungkin ada pernah lihat beberapa berita anak kecil yang diselamatkan oleh hewan. Ya, itu adalah bentuk cara Tuhan untuk menyelamatkan orang yang masih tulus, yang masih suci. Sehingga Tuhan mengirimkan perantara alam semesta ini. Perantaranya bisa apa saja. Kalau tidak ada perantara yang hidup, dia akan melalui perantara yang tampaknya tidak hidup. Sebenarnya itu hidup juga. Karena semuanya makhluk. Makanya beberapa orang makrifat itu, atau beberapa orang-orang dalam spiritual yang tinggi mengajarkan kita untuk selalu belajar dari anak kecil. Karena anak kecil atau anak-anak yang masih suci itu mereka apa adanya. Segala keinginan, segala yang ia butuh, yang ia minta itu sebenarnya yang ia butuhkan, tidak terkontaminasi dengan nafsu. Beda dengan kita, orang-orang dewasa cenderung sudah memiliki nafsu. Apa yang kita harapkan, yang kita itu pasti masih terkontaminasi dengan nafsu. Nah, makanya orang-orang ma'rifat menganjurkan kita untuk belajar dari anak kecil. Ya, sehingga kalau kita dalam kondisi dewasa mampu menyucikan diri seperti anak kecil, sehingga yang keluar dari perilaku yang keluar dari diri kita itu semuanya tentang ketulusan, keikhlasan, dan kesucian. Dan inilah yang akan menyelamatkan kita dari apapun. Makanya Anjing Sunan Kalijaga dan beberapa wali juga mengatakan Digdoyo Tanpo Aji. Yang menyelamat kita yaitu. Ya. Nah, ini kita belajar dari fenomena yang terjadi terhadap anak-anak tersebut ya. Nah, kita juga belajar ketika bayi baru lahir itu kan tidak membawa apa-apa. Dia hanya yang ia tahu hanya ya ketika dia keluar nangis, yang dia tahu hanya lapar, dia nangis. Ngantuk dia nangis, buang air dia nangis, hanya itu saja. Dan semua kebutuhannya terpenuhi. Artinya semua doanya terpenuhi karena doanya tidak terkontaminasi oleh nafsu. Nah, ini kita belajar dari hal ini ya, dan kita sama-sama belajar, dan ini mudah-mudahan bisa menjadi referensi untuk kita berpikir dan merenung ya. Ini adalah sarana belajar. Saya juga tidak merasa benar apa yang saya katakan. Saya bukan apa-apa dan saya tidak siapa. Itu aja hari mungkin ya. Rahayu, rahayu, rahayu.